Dari kemenangan Spanyol yang membawa pulang 3 poin, hingga Ronaldo yang gagal eksekusi penalti, bahkan sampai ke timnas Indonesia yang kalah oleh tim nasional Irak. Dan ini saatnya kita ikhlas. Bahkan ada Norwegia yang habis bantai Israel. I'm gonna love you. Semalam Portugal menang lagi, dan bukan kemenangan asal-asalan. Dari menit pertama udah kelihatan banget kalau tim ini bener-bener matang. Mereka mainnya santai tapi sadis, kayak temen lo yang diem-diem, tapi pas futsal tiba-tiba hat-trick. Pertama, tentu aja kita bahas Cristiano Ronaldo dulu. Walau nggak nyetak gol alias miss penalti, kambing lah. Tapi aura dan pengaruhnya tuh masih kerasa banget. Gila sih, umur udah 39, tapi masih sprint kayak bocah baru naik akademi. Bahkan pemain lawan masih ngeri kalau Ronaldo lagi pegang bola. Kayak punya efek, jangan deket-deket, nanti viral. Wahahaha. Tapi yang paling keren, Portugal sekarang nggak cuma Ronaldo sentris. Di era Roberto Martinez, semuanya bisa nyetak gol. Lo lihat aja Bruno Fernandes. Dia tuh kayak punya GPS di kaki. Mau umpan sejauh apa juga, selalu nyampe ke target. Terus Joao Felix, yang kadang suka hilang arah di klub, tapi di timnas malah jadi hidup banget. Kayak nemu jati diri lagi gitu bro. Fakta menarik lainnya, Portugal ini udah punya rekor pertahanan ngeri banget. Mereka jarang kebobolan. Bahkan kadang lawan udah capek nendang, tapi bola masih mental di kaki Ruben Dias. Back mereka tuh bukan cuma jagain gawang, tapi kadang ikut bantu nyerang juga. Kombonya udah kayak mode karir di FIFA. Nah, pelatih mereka Roberto Martinez juga harus dikasih kredit. Perlahan tapi pasti, dia ubah gaya main Portugal jadi lebih cair dan fleksibel. Sekarang mereka bisa menyerang dari segala arah. Udah kayak punya blueprint buat tiap lawan. Mau parkir bus pun tetap bisa dibobol. Terus, lu perhatiin deh chemistry-nya. Pemain muda kayak Vitinha, Gonzalo Ramos, sama Rafael Leao udah nyatu banget sama senior-seniornya. Ini bukan sekedar tim bro, ini kayak keluarga besar yang hobi ngegolin bareng, NG. Dan satu lagi, mereka tuh nggak cuma menang, tapi menangnya elegan. Bukan yang nyiksa lawan, tapi bikin lawan nyerah pelan-pelan. Lo tahu nggak perasaan lawan pas lihat Portugal main? Kayak, ya udah deh, mending pulang, latihan lagi besok. Semalam Spanyol tampil luar biasa. Dari awal peluit ditiup udah kelihatan banget kalau mereka datang bukan buat main-main. Penguasaan bola, jangan tanya. Udah kayak mereka punya hak milik atas bola. Lawan cuma bisa numpang sentuh sebentar terus direbut lagi. Pertama tentu aja kita bahas Lamine Yamal. Anak ajaib yang baru belasan tahun ini lagi-lagi jadi sorotan. Mainnya nggak ada takut-takutnya, dribblenya tajam, dan kelihatan banget dia main dengan percaya diri. Kadang bikin kita lupa kalau dia masih muda, padahal waktu kita seumuran dia, paling mentok juara Tarkam. Terus ada Ferran Torres yang mulai nemu lagi insting golnya. Dia kayak benang ke dunia, gue belum habis bro. Gerak tanpa bolanya pinter, finishingnya tenang, dan kelihatan banget chemistry-nya sama lini tengah mulai hidup lagi. Nah, ngomongin lini tengah, Spanyol tuh udah kayak mesin waktu. Dulu ada Xavi Iniesta, sekarang muncul versi modernnya, Pedri, Gavi, sama Rodri. Rodri sendiri udah kayak jantungnya tim. Tenang, jarang salah posisi, dan selalu jadi tembok pertama kalau lawan mau serang balik. Kadang lucu sih, lawan udah semangat, mau serangan balik, bola malah balik lagi ke kaki Rodri. Auto putus asa, NG. Fakta lain, pelatih Luis de la Fuente juga pantas dikasih kredit. Perlahan dia ubah gaya Spanyol dari yang terlalu tiki-taka mulu, jadi lebih fleksibel dan tajam. Sekarang mereka bisa main cepat, bisa main sabar, bahkan bisa mandalin serangan balik kalau perlu. Jadi, bukan cuma indah, tapi juga efektif. Dan yang paling menarik, Spanyol ini lagi masuk era regenerasi emas. Pemain-pemain muda mulai nyatu sama seniornya. Lo lihat aja, semua kayak ngerti peran masing-masing, gak ada ego, gak ada rebutan spotlight. Yang penting menang, dan menangnya keren. Oh iya, satu hal yang sering kelewat, kiper mereka main tenang banget. Kadang bola dilempar ke belakang dalam situasi genting, dia masih bisa ngontrol sambil nyengir. Lawan udah panik, dia malah kayak bilang, santai bro, ini Spanyol, NG. 1 hour later. Lanjut, kita akui dulu, Irak bukan lawan yang gampang. Tim ini udah punya pengalaman segudang, pemainnya banyak yang main di Liga Top Timur Tengah, dan secara fisik juga unggul jauh. Jadi kalau Indonesia kalah, itu bukan aib bro, itu pelajaran. Pertama, timnas Indonesia masih belum konsisten di babak pertama. Di laga lawan Irak, kita sempat kelihatan gugup, terutama di 15 menit awal. Passing banyak yang buru-buru dan koordinasi di lini belakang kadang masih bolong. Tapi yang keren, begitu babak kedua mulai, permainan berubah total. Pressing lebih rapi, serangan lebih berani. Artinya apa? Mental pemain udah mulai terbentuk. Kedua, Irak bukan cuma menang karena kuat, tapi karena pengalaman.
Mereka tahu kapan harus nahan tempo, kapan harus nyerang. Indonesia sempat kebobolan karena kelengahan kecil, bukan karena kalah kualitas sepenuhnya. Nah ini PR banget buat pelatih Sintayong. Gimana cara biar pemain tetap fokus 90 menit full. Lanjut, dari menit awal aja udah ketahuan kalau Norwegia datang buat kerja serius. Mereka langsung ngegas, main cepat dan gak kasih Israel kesempatan buat napas. Baru juga duduk manis, udah gol lagi. Pertama, jelas banget Erling Haaland lagi-lagi jadi mesin gol. Striker satu ini kayak cheat code yang dikasih Tuhan buat sepak bola. Setiap dapat bola, lawan udah kelihatan ngeri duluan. Golnya klinis, finishingnya dingin, dan ekspresinya tuh kayak bilang, biasa aja bro, kerjaan harian. Kedua, bukan cuma Haaland doang yang nyala. Martin Odegaard juga tampil luar biasa. Dia benar-benar jadi otaknya permainan Norwegia. Umpan-umpannya tuh kayak disetel pakai GPS, akurat banget. Kadang ngasih umpan kelihatan gampang, tapi ternyata itu sudut sempit yang cuma pemain top bisa lihat. Odegaard ini benar-benar bikin permainan Norwegia hidup. Udah kayak dalang yang ngatur wayang di lapangan. Ketiga, yang sering kelewat, Norwegia ini makin solid sebagai tim, bukan cuma kumpulan bintang. Pemain-pemain kayak Sorloth, Berg, sama Nusa main dengan intensitas tinggi. Mereka pressing, kerja keras, nggak egois. Jadi meski Haaland jadi sorotan, kunci kemenangan sebenarnya ada di chemistry tim yang makin kuat. Dan ini yang paling menarik bro, cara mereka ngebantai Israel tuh bukan karena emosi, tapi efisiensi. Semua peluang dimanfaatin maksimal. Nggak banyak gaya, nggak banyak dribble sia-sia, tapi setiap serangan selalu berujung bahaya. Ini bukti, kalau Norwegia sekarang udah mulai naik level, bukan cuma tim Haaland FC doang.